Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang kembali di kelas juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajarannya kita mulai, silahkan kalian isi absen online kalian terlebih dahulu. Kemudian, sebelum belajar kita mulai, silahkan berdoa sebelum belajar. Ikuti doa sebelum belajar berikut ini. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam mencari ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Baik anak-anak, sebelumnya silahkan lanjut dengan tepuk dan yel-yel berikut ini, yaitu tepuk PPK, tepuk hak anak, dan yel-yel SRA. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Baik anak-anak, marilah kita menuju materi pada hari ini. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. KD 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Muatan pelajaran IPA, materi, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bahas manfaat beberapa hewan bagi manusia. Baik, yang pertama kita mulai, yaitu hewan yang digunakan sebagai bahan pangan. Misal, diambil dagingnya. Hewan yang bisa diambil dagingnya misalnya sapi, kambing, unta, ternak misalkan ayam, bebek, ataupun kelinci. Selanjutnya hewan yang bisa diambil susunya, misalkan sapi, kambing, ataupun kuda. Beberapa hewan yang bisa diambil telurnya, misalnya bebek atau ayam, dan juga beberapa jenis burung, misalnya burung puyuh. Dan yang diambil madunya, misalkan lebah. Selanjutnya, hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan sandang atau untuk membuat pakaian. Misalnya untuk membuat kain sutra
maka diperlukan kepompong ulat sutra, di mana kepompong itu dibuat dari air liur ulat sutra. Selanjutnya, untuk membuat kain wol biasanya menggunakan rambut dari domba. Dan untuk membuat jaket kulit, dibutuhkan kulit kerbau ataupun kulit sapi. Selanjutnya, beberapa hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan, diantaranya untuk membuat peyang kulit, dibutuhkan kulit kerbau atau kulit sapi. Yang digunakan untuk membuat shuttlecock itu adalah bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis atau badminton. Itu biasanya terbuat dari bulunya itik. Selanjutnya, untuk membuat dompet atau tas dibutuhkan kulit ular atau kulit buaya. Berikutnya adalah pupuk organik. Untuk membuat pupuk organik biasanya menggunakan kotoran hewan ternak. Hewan ternak yang bisa digunakan atau diambil kotorannya dijadikan sebagai pupuk, misalkan sapi, kerbau, kambing, dan juga ayam. Dengan manfaat hewan, selanjutnya adalah diambil tenaganya. Beberapa hewan diantaranya sapi, tenaganya dibutuhkan untuk membajak sawah, begitupun dengan kerbau. Selanjutnya kuda biasanya digunakan untuk menarik delman. Unta dan gajah biasanya digunakan atau diambil tenaganya untuk mengangkut barang. Ada juga beberapa hewan yang digunakan sebagai penjaga rumah, misalkan anjing. Dan ada yang digunakan sebagai hiburan, misalkan ikan hias atau kucing. Nah, anak-anak, demikianlah tadi manfaat beberapa hewan bagi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Yang bisa dijadikan bahan pangan adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan tentu tidak mengandung racun. Misalkan berbagai macam jenis buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Selanjutnya, yang bisa digunakan sebagai bahan sandang atau bahan membuat pakaian, misalkan kapas. Kapas bisa digunakan untuk membuat kain katun. Selanjutnya yaitu bahan bangunan. Beberapa tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan, misalkan kayu jati atau pohon jati, kemudian pohon kelapa, bambu, pohon mahoni, dan meranti. Biasanya pohon-pohon ini diambil batang kayunya yang besar untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada juga jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Misalkan daun jambu biji yang digunakan sebagai obat diare. Kemudian kulit batang kina bisa dijadikan sebagai obat malaria. Jahe biasa digunakan untuk menghangatkan tubuh, dan juga daun kumis kucing yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ginjal. Selain itu, masih banyak lagi jenis tumbuh-tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai bahan obat-obatan. Untuk membuat spiritus, alkohol, dan gula pasir biasanya menggunakan tebu. Berikutnya, ada tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat terpentin atau pengencer cat. Tumbuhan ini adalah getah dari pinus.
Dan untuk mencegah abrasi, tahukah kalian apakah abrasi itu? Abrasi adalah pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Untuk mencegah abrasi, maka perlu ditanam pohon bakau atau mangrove di sepanjang tepi pantai. Selanjutnya, yang dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk yaitu tumbuhan lavender. Ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pewarna makanan. Misalnya, kunyit sebagai pewarna kuning. Kemudian, daun jati bisa digunakan sebagai pewarna merah. Buah naga bisa dijadikan sebagai pewarna merah keunguan. Daun suci bisa dijadikan sebagai pewarna hijau. Dan buah bit dapat digunakan sebagai pewarna ungu. Selain sebagai makanan, ada juga tumbuhan yang dijadikan untuk pewangi makanan. Beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan pewangi makanan antara lain kayu manis, daun pandan, daun seledri, dan juga daun salam. Berikutnya ada tumbuhan-tumbuhan besar yang bisa digunakan sebagai peneduh atau perindang lingkungan. Misalnya, pohon beringin, pohon ketapang, pohon palem, dan juga pohon trembesi. Dan yang digunakan untuk membuat kertas adalah pinus dan juga cemara. Selanjutnya, yang bisa digunakan untuk membuat minyak goreng adalah sawit. Beberapa tumbuhan yang bisa digunakan untuk membuat parfum atau kosmetik diantaranya yaitu kayu gaharu yang diambil dari pohon gaharu dan juga pohon cendana. Kedua pohon ini memiliki bau yang sangat harum sehingga bisa dijadikan sebagai bahan campuran untuk membuat parfum ataupun kosmetik. Dan yang digunakan untuk membuat minyak kayu putih adalah pohon kayu putih. Nah, anak-anak, demikianlah manfaat beberapa tumbuhan bagi manusia. Selain yang sudah dijelaskan tadi, tentu masih banyak hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi, maka selanjutnya berikut adalah tugas mandiri kalian. Silakan dicermati. Tugas mandiri kalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah masing-masing 5 gambar hewan dan 5 gambar tumbuhan. Kemudian, gunting dan tempelkan gambar kalian di buku. Setelah itu, jelaskan masing-masing manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Dan jika sudah selesai, maka serahkan tugas kalian kepada Bapak Ibu guru kelas kalian masing-masing. Jangan ragu ataupun sungkan untuk bertanya apabila kalian mengalami kendala atau kesulitan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu yang baru untuk kalian. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan, serta jangan malas untuk belajar, tetap rajin belajar dan semangat untuk belajar. Dadah!